sebagai summary, kita sudah bisa mengukur dan bisa mendeteksi kalau orang mengalami luka batin di masa lalu, dan specifically kita bisa tahu faktor-faktor yang membuat luka batin yang akan mempengaruhi kesehatan jiwa itu gimana, ya. Dan saudara bayangkan saja, hasil riset ini saat sekarang sudah diaplikasikan dan direkomendasi, bahkan dibiayai oleh pemerintah Amerika untuk mencegah sakit-sakit akibat luka batin di masa lalu. Jadi psikolog, psikiatri, dokter, nursing dianjurkan, bahkan kalau bisa direkomendasi, bahkan dibiayai. Saya kasih tes ini saja dapat berapa? $35 atau berapa? Hanya untuk kasih tes ini saja. Karena apa? Mereka tahu betapa kalau kita bisa mencegah ini saja, itu kesehatan jiwa seluruh bangsa itu bisa diselamatkan. Jadi Anda bisa praktekkan mulai dengan keluarga Anda. Ini nggak main-main, saudara. Hasil riset yang terbaik di dunia dan diaplikasikan. Ya, saya baru sebelum ke Amerika, ke Indonesia, saya ikut konferensi, again, ini lagi ditekankan bagaimana supaya screening digalakkan, tiap orang tahu keadaan pribadinya, kemudian analisa, kemudian stop secepatnya. Rumah sakit di training, sekolah-sekolah di training. Kalau Anda mendapatkan orang punya tanda-tanda luka batin di masa lalu, itu tingkah lakunya berbeda, supaya kita juga bisa melayani mereka lebih sensitif. Sebab kalau enggak, mungkin jengkel kayak bunuh apa, serasa jijik, kan gitu kan ya? Loh, kan gitu kan ya? Pak Pendeta kan gitu. Itu enggak, ini justru dilatih. Ini saya yang tertawa, kenapa enggak tahu saya. Ya? Itu kita perlu sensitif supaya dicegah, gitu, supaya dicegah. Dan next berikutnya ini saya akan memberikan pada saudara ya teknik kecil lah, ya. Teknik counseling itu banyak, tapi ini ada oleh-oleh yang mungkin Anda bisa praktekkan. Jadi intinya kalau Anda menghadapi masa kecil itu, dan sekarang di dunia kedokteran, di hospital, psikiatri, kerjasama dengan community, mencoba mencari cara gimana ini bisa dicegah, bagaimana ini bisa diatasi. Sampai sekarang masih, kenapa? Karena ini kompleks, saudara. Saudara lihat aja faktor, yang mengakibatkan luka batin di masa kecil saja. Saya beberapa waktu yang lalu training just khusus untuk bullying misalnya. Itu banyak studi bullying aja, mengatasi bullying di sekolah itu damage-nya puluhan tahun. KDRT itu sampai dari congressman, congresswomen, court, polisi, semua bersama-sama untuk mengatasi KDRT. Tidak gampang. Jadi perlu pendekatan komprehensif. Karena ini masalah problem, social problem, bukan hanya individual problem. Kalau social problem kita tidak bisa atasi sendiri. Kita harus bekerja bersama-sama. Seluruh masyarakat. Ini yang dilakukan di Amerika. Karena mengetahui ini seperti COVID vaksin. Bisa prevent, Anda cegah itu. Fondasi daripada history of human being can be shifted, akan diubah, akan ditransform hanya dengan mengetahui bahwa kita punya luka batin dan mencegah hal itu. Dan masalahnya pencegahannya itu tidak bisa hanya individu, nggak bisa. Kita harus bersama-sama di seluruh cara. Ada counselingnya, ada pembimbingan rohani, pendidikan, kemudian informasi kepada masyarakat bahaya-bahayanya kalau engkau melakukan berikut ini di dalam keluarga, di gereja, ya. Kita harus targetnya semua. Teologi ya, perlu pendekatan komprehensif. Nah, saya anjurkan juga bagi saudara misalnya, kita perlu belajar teologi dari atas. Tuhan berbicara, ya.
Tuhan yang ada dunia sana, dia turun ke dunia sini, inkarnasi. Dan kita terima itu, kebenaran itu melalui yang namanya pewahyuan. Dikumpulkan, dikanonize, namanya Alkitab. Jadi ini pengetahuan yang dari sana, yang saya sebut teologi atas. Tetapi para saintis itu yang saya sebut teologi dari bawah. Dia mengamati ciptaan-ciptaan Tuhan, dan kemudian dia membuat Google Map, teori, perspektif. Karena apa? Oh, kalau kamu mengalami luka jiwa demikian, maka orang bisa predik, kita jadi nabi. Bakalnya kamu akan begini. Loh, kok bisa tahu? Karena orang sudah ngawasi. Orang KDRT lebih dari 4 sekian puluh tahun, 17.000 orang yang mewakili populasi dari seluruh United States. Dari situ yang melalui statistik kita bisa small sample mewakili keseluruhan. Jadi kita melalui teddy bear kita bisa predik bear-nya. Nah, jadi dengan kata lain, Anda ini sekolah apa? Sekolah nabi. Karena Anda punya kemampuan untuk predik. 4, kamu mengalami KDRT, kemudian drug, kemudian ada masalah di dalam keluarga yang kena kriminal, ada lagi ditelantarkan. 4 lebih cepat mati. Terus lu bisa ngerti? Nah, wis wong sing jenenge melihat kok wis dia mati. Orang ini mengalami 4, yang ini 5, sing iki siro. Lah matine wis cepet. Gitu loh. Jadi dengan kata lain, Anda bisa predik. Nabi kan, kayak Yusuf, ya, Daniel. And that's this school, modern school of Daniel, modern school of Yusuf. Punya kemampuan. Berdasarkan Tuhan memberi Anda knowledge, Tuhan menuntut respons. Yes. Kamu mau apakan ya? That's your calling. Ya. Apalagi Tuhan menempatkan Anda di garda terdepan sebagai guru, digugu lan ditiru. Ini panggilan yang luar biasa. Hidupmu akan transform masyarakat, transform generasi berikutnya. Di dalam riset ditemukan itu pasti itu dari generasi berikutnya dan seterusnya. Nah, mari kita combine teologi dari atas dan teologi dari bawah. Komplit. Tahu kuang komplit. Tahu sembarang komplit. Nah, ini salah satu teknik, misalnya terapi kognitif perilaku atau terapi naratif. Salah satu, misalnya kalau saudara mengalami dalam dunia psikologi itu seperti belajar tukang kayu. Teori ini bagus untuk ini, teori ini obatnya untuk ini. Gitu. Kadang digebiah-uyah, dianggap satu teori bisa menjawab semua persoalan. Nonsense. Tidak ada. Ya. Nah, salah satunya teori kognitif perilaku CBT ini. Itu menolong orang terutama kalau Anda mengalami anxiety, kecemasan. Anda mengalami depresi. Itu kan dampaknya salah satunya adalah itu tadi. Ya. Depresi, and then anxiety, mungkin post traumatic syndrome disorder. Maka kita bisa pakai teori kognitif perilaku, terapi naratif. Dunia ini bisa membuat swing ke arah kiri atau kanan, kepercayaan orang bisa diumbang-ambingkan. Itu melalui narasi. Dan silakannya hari ini, narasi kalau zaman dulu ya, di gereja narasi ya editornya siapa? Editornya itu biasanya pendeta. Maka pendeta kalau di Katolik itu hanya pendeta yang bisa baca Alkitab karena takut nyasar seperti tadi, ya kan? Ya, ini pendetanya ya, ada orang nyasar, ada kan ya, bisa sesat, bisa enggak kan ya? Bisa. Nah itu untuk menjaga, maka orang harus kalau di Presbyterian itu GKI misalnya, kamu harus sekolah pendeta sampai MD. Gitu. Nah kalau Pantekosta lain lagi. Bukan kuat, bukan berkah, melainkan roh Allah. Solo, baik kamu. Itu kan kebiasaan. Ya kan ada gitu kan ya. Kan ada gitu kan. Ini kan masalah histori gitu. Kemudian dari belajar dari pengalaman kita ubah teologianya. Nah, teologi itu apa? Menjaga masalah narasi. Iman, kepercayaan, statement of faith-nya apa? Kayak yang kamu pilih gimana?
Nah, cilakanya saudara hari ini yang mengatur narasi itu bukan lagi pendeta atau siapa, kalau surat kabar itu editornya, ya kan, editornya yang menentukan pak editor ini boleh publish atau enggak. Bahkan negara juga kadang-kadang intervene lah, zamannya Harmoko dulu, ini enggak boleh, brebrek, itu editor mengatur apa? Narasi. Tapi di dalam sejarah manusia hari ini, untuk pertama kalinya kita menghadapi satu masalah yang very difficult. Kenapa? Untuk pertama kalinya di dunia modern ini, editor itu sekarang dipegang oleh mesin yang kita ciptakan sendiri, artificial intelligence, dan kita tidak bisa kontrol. Kalau editor tidak nurut, pecat, mesin TK jabut, gak iso jadi editor. Pendeta kurang ajar, terdiam, copot, circumcise, dikat, sudah selesai. Ya. AI tidak bisa loh. Kamu mau diamkan gitu bisa mana? Bisa beranak AI. Mesin itu kamu diamkan nih, sekarang kamu setiap orang melontarkan itu dia bisa lebih hebat daripada yang paling hebat dari Anda. Dan itu menentukan narasi hidup kita. Masuk di dalam family. Karena the trust between us broke down. Ya. Jadi ini satu tantangan di dalam hidup itu. Bagaimana kita bisa masih menjaga narasi tersebut. Nah, di dalam luka jiwa itu, di dalam proses letak jiwa atau tadi, adverse childhood experiences, itu menimbulkan narasi yang berbeda-beda yang masuk di dalam batang meta. Wah, ini berbahaya kepada. Padahal sudah ada bahaya, tapi wah, ini berbahaya. Kenapa? Karena dari sononya sudah di training berbahaya. Wah, ini pasti aku depres, susah. Ini masih. Ini menjadi pola. Nah, bagaimana kita mengubah bukan hanya secara sosial saat sekarang yang masuk di dalam keluarga kita, tetapi terapi narasi mencoba mengubah, ya, di mana story atas diri kita, identitas kita, apa yang kita believe terhadap diri kita sendiri, itu bisa diubah. Itu teori narasi. Ya. Intinya, sekarang yang pertama kognitif perilaku, teknik untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang merusak akibat trauma masa kecil. I cannot do it, misalnya. Wah, aku nggak bisa. Aku harus postpone ini. Aku undurkan pekerjaanku. Kenapa? Wah, pasti aku gagal. Nah, pikiran ini irasional. Cognitive behavior therapy itu gampangannya ABC. Activating eventnya apa? Kejadiannya apa? Kemudian belief sistemnya apa? B. Atau asumsimu apa? Ekspektasimu apa? Imanmu apa? Kepercayaanmu apa? Interpretasimu apa terhadap itu? Baru consequences. Satu hari ada student saya datang ini, Profesor, thank you. What happened? I got C. Bingung. C ngerti ya? C. Senangnya, loh kok bisa kamu suka cita dengan C? Habis aku pikir aku tidak lulus. Kok itu C? Gembira sukacita. Besoknya datang student CCJ. I'm a student, why you give me A minus? Lah gundulmu A minus kok. Ini dalam hati kan kurang ajar. A minus ngamuk nantang profesornya katanya is. Ya bener, dia. Bedanya apa? Activating event dapat C, consequences gembira. B, belief systemnya, ekspektasinya. Karena ekspektasinya itu tidak lulus, dapat C, sukacita. Yang ini ekspektasinya A, dapatnya A minus, misal. Kalau di Indonesia setahun lombok itu, gebek aku sabun, pengalaman. Aku kecil gitu.
Nah, kognisi ganti nih ekspektasinya apa? Rasional apa enggak? Secara kognitif di counter. Aku nggak bisa. Aku ini biasanya orang-orang yang mengalami luka batin itu selalu generalize. Kamu nggak pernah mengasihi aku. Kamu selalu meninggalkan aku. Kawin 20 tahun ninggalin kowe apa? Ya nak saiki kepengin gitu. Bukan gitu kan. Ya kan orang begitu toh. Tapi kan selalu begitu. Coba kan. Coba Anda itu apa namanya? Diubah. Gimana? Lupa apa nyuci piring. Kamu selalu nggak pernah nyuci piring. Nah, sebelah ini. You juga begitu, lah kan? Broto Yudho. Itu kritik. John Gottman menemukan ada 4 macam problem di dalam rumah tangga. Itu dia bisa predik kalau lihat yang 4 macam ini muncul. Namanya 4 kuda yang mendatangkan kiamat dalam rumah tangga. Loh betul, itu kudanya diambil dari Wahyu itu, kitab Wahyu. Dia orang Jewish. Dia mengamati berapa? 30 tahun, 40 tahun dia mengamati di University of Washington 3.000 pasangan. Tiap weekend itu disuruh masuk apartemen, dikasih CCTV, dites kolesterolnya, detak jantungnya, keringetnya, EEG-nya. Kemudian dilihat pasangan ini berkelahi, ya, berkelahi, honeymoon, you name it, ya, pasang semua. Tentu yang tempat kejadian-kejadian yang private tidak di CCTV ya, hanya untuk dia saja. Nah, sesudah itu diinterview pakai berbagai macam instrumen secara psikologi yang sudah berkembang di Amerika, and then mereka itu cuma ingin tahu bedanya orang yang fungsional dengan disfungsional itu apa. Dan mereka menemukan ada 4 racun di dalam rumah tangga yang mendatangkan malapetaka. Kalau ini muncul di dalam rumah tangga, pola relationship-nya dijamin 91% akurasi di Amerika dalam 5 tahun. Kalau mereka tidak bisa memperbaiki, cerai. Prediksi akurasi 91% plus. Itu the best instrument in the world right now untuk mempredik, pasangan fungsional atau disfungsional. Nah, salah satunya itu tadi kognitif itu generalize. Kritik biasanya. Teknik kritik itu pokok sesuatu kalau di generalize. Kamu nggak pernah cuci piring. Nah, kemudian yang satu balas kritik kan. Yang satu, kamu juga begitu. Wah. Lah kamu laki-laki gajimu kurang. Kawin aja sing gayari aku. Nah, ini mocking. Saudaraku pengalaman. Bujuk lain dong, investor. Tapi terus saya amati itu apa? Mocking, humiliating. Saudaraku, kalau kamu punya laki-laki, ya toh, kamu ingin singkirkan, ya toh, untukku life insurance dulu. Loh, iya. Gak usah bawa racun. Dijurumuknya dihina terus. Wong lanang cepet mati. Nah enggak, you yang mati. Gak percaya coba. Kritik, defend, kemudian pembina. Oke. Biasanya terus stonewalling. Terus kamu mati. Mingkemo. Nah itu terus stonewalling. Itu 4 kuda. Jadi interaksi itu terus itu kritik, kemudian defend, kemudian menjerumuskan, humiliate, terus bore gitu. Stonewalling atau ditinggal-tinggal. Komputer terus budak ngobrol pijak. Itu aja. Nah ini juga kognisinya diubah, gitu loh. Misalnya diganti, kalau mau ngomong generalize, mikir, gitu loh, spesifik. You know, mulai dengan saya daripada kamu. Ya,
Kemarin aku pikir kamu cuci piring, lupa. Kemarin cuci piring. Orang tidak, kamu selalu. Lah, bisa tak? Ubah aja sedikit di pikirannya diubah. Oh ya, kemarin cuma itu spesifik. Kemudian jangan kamu jangan aku. Wah, aku pikir, produk kecewa loh. Tak pikir kamu cuci piring kemarin. Oh iya lupa. Nah, ya, yang defensif, take responsibility. Kamu juga gitu. Apa responsibility? Tiba. Pikir. Tanggung jawabmu apa? Ya. Nah, kalau yang humiliating, cari positifnya. Gitu. Walaupun, istrimu atau suamimu bangun pagi rupanya seperti monkey atau kuda, kamu pujilah, buntutnya kayak, rambutnya kayak, cari yang positif, ojo hina, gitu loh. Kalau hina ya mati lah. Iya, kalau tidak dia mati. Ini cara berpikir, pikirannya diubah, prinsipnya diubah. Dia tidak selalu hanya pasif, mindset diubah. Itu diubah. Nah, kalau kamu stonewalling ditemukan, kalau sudah mangkel tidak mau ngomong lagi, itu ditemukan ternyata habitnya itu 100. Mingkem mau cepat lah. Oh mungkin 20 menit ternyata wanita itu kalau ngomong, waduh, minta ampun. Kenapa? Kalau dia relax, ya kepingin relax, itu ngomong wanita. Jadi kamu laki-laki ya rahasia. Loh, serius, kamu prakteknya, rumahmu enak, malam ini tidurin nyes. Esoknya panganannya campleng, tenang itu, gampang ini. Pokoknya enak, perempuan ngomong, kamu jangan dengerin isinya apa, macam-macam. Ya kan? Aja bu interpretasi, wah ini gini, kasih solusi, habis kan? Gak usah. Kenapa? Oh dia relax. Gitu, nak mau ke tukang pijet, itu wanita itu ngomong. Itu tukang pijetnya dia tuh ngomong. Lalu dia relax, bukan konklusi. Karena apa? Poinnya apa? Jadi gebuk kok ya. Benar. Gampangannya ini toh, ini cara dulu. Oh ya, mulai. Guyon ya, ini hasil riset loh, nggak apa-apa. Aku kan risetnya aja, gitu loh. Itu benar, ya. Nah, kalau laki-laki, terutama kalau dia sedang duduk, nyekel remote control atau neng komputer, neng ngawai, itu relaksasi laki-laki. Nah, dubrak, sumutnya metu. Sumutnya metu. Biarin aja dia relax. Gitu. Kalau sudah relax, baru dia. Kalau kamu mau ngomong ya, misalnya sama laki-laki, kamu harus main sama-sama, dia gerak. Sekarang anak saya itu jarang. Ya laki. Jadi saya biasanya, Andrew, let's go. What? Basket. Okay, right. How's your day? It's good. Dia have a girlfriend? Yeah, one day. Okay. Are you back? Saya dia sambil menurut, gitu loh. Tapi kalau sudah duduk, ini mau tahu pijet, lebih siap, bisa. Lain aku bosan karena bojoku. Juara laki-laki guys, kerja ambune kecut, makanya kalau juga cepet mati.
mengembangkan cara-cara baru yang lebih sehat. Seperti tukang kayu, kamu carilah teknik-teknik, ya belajar counseling dan sebagainya. Melalui kita di counseling sendiri, kita belajar seperti kemarin yang bagaimana kita melihat masa lalu kita, kemudian merilis emosi yang ada, kemungkinan itu bisa menolong kita. Ya. Walaupun teknik itu tidak selalu manjur pada setiap orang, karena tiap orang itu cara berpikirnya berbeda-beda. Ada yang lebih emosional, ada lebih rasional, ada lebih yang behavior saja. Jadi kita bisa lihat itu tekniknya ABC tadi. Activating event, lihat belief systemnya seperti apa, ditanya kenapa kamu begini begitu, kemudian konsekuensinya apa. Nah, jadi itu bisa powerful sekali, saudara. Anak misalnya main game, ya, dia senangnya begitu. Orang kalau didukra aja, jangan main ini, jangan main itu. Dia ambil bumi, mami papinya tidak ada di sana, dia buka gamenya. Kalau itu tetap dilarang, minggat keluar, pergi ke tetangga. Kalau dia tidak punya uang, bisa curi. Ya. Kita harus build relationship kalau mau mengubah orang. Seperti terapi, kita perlu build relationship. Saya sama anak saya itu 1 hari, umur 10 tahun atau berapa. Dad, I need your credit card. Wah iya, Profesor Jawa ya, gundul ya lo kredit card itu pendidikan mana? Terus gini lagi, padahal itu berbulan-bulan saya amati, wah anak ini kok seneng gini. Hook up di game, main game, komputer. Dia bilang gini, kamu, saya nggak saya tanya dulu, supaya saya nggak generalize dia. Oh ya kamu main game, perlu kredit card untuk apa? Gini deh, ya terangkan. Saya ini sudah main game, hero-nya loh. Begitu main game ini, hati ini kan sudah iya bicara di stop itu. Ini hati sudah, nah ini perlu kontrol. Supaya kita mengerti, supaya pikirannya dia itu, langkah-langkahnya, identifikasi pikirannya dia itu apa, gitu. Dikasih tahu ekspektasi dia apa. Nah, kemudian dia bilang, ya oke, ini sudah mau, aku tuh punya hero, tak adu. Menang terus, sekarang tuh mentok. Itu perusahaannya minta kredit card. Nah, kamu sampai gitu terus piye? Kan calm down, atur pikiranmu, ngerti dulu maksudnya dia itu apa. Saya tanya, terus kalau kamu sudah masuk video game itu bagaimana? Oh gini deh, dia terangkan. Ini nanti hero-nya tak adu terus, kalau sudah menang nanti hero-nya tak jual. Hah? Kaget aku. Ilmu dagangku terus betul kan? Jual gitu kan. Jadi dia bisa untung kamu. Yes. Tenang. Nah baru pertama kali saya lihat orang main game itu hero-nya bisa dijual. Nah hari ini kita tahu kok art bisa dijual, stok bisa dijual. Itu kan main game itu aja. Oh gitu ya. Nah, kamu perlunya piro investor. Nah, ini loh dari dunia mau melarang, tapi dengan mengerti klien kita, cara berpikirnya, anak kita, istri kita, kenapa kamu melakukan begini begitu, daripada kita gebiau ya jangan begini jangan begitu. Terus dia bilang $5, ya. Oke, $5 only ya, $5 aja ya, nggak lebih daripada itu. Aku juga ingin tahu eksperimen dia gitu. Oke, give me $5. Tak kasih kredit card. Bocah 10 tahun baru $5. Sebulan kemudian dia bilang, Dad, ini uangnya tak kembali. Oh ya? Terus bu jual berapa? Bisa bu jual? Iya, $25. $25. Ada di antara saudara pedagang, pedaging, apa saja, gitu, bisa weh 1 bulan menguntungkan 500%. Dari $5 ke $25. Bocah umur 10 tahun. Gara-gara bapaknya itu anakku. Saya kasih tahu saudara. 4 tahun dia lulus sekolah. Sesudah 4 tahun lulus university, dia bilang
sekarang bank sing dirampok. Wah ini kan ajari aku utang di bank. Tak tanya untuk apa? Aku mau beli rumah. Ah? Duitnya dari mana? Aku menang stok. Loh, main game itu kan dia beli stok, buy low sell high. Seperti istri saya loh, buy low sell high. Anak lulus 4 tahun dari university, beli rumah $500,000 lebih di kota Pasadena sampai hari ini. Ya. Kenapa? Just, kamu coba pada waktu orang itu mengalami apa saja tindakan yang mungkin berbeda dari orang lain, coba dimengerti dulu. Nah kuncinya adalah ini, kita bisa kontrol diri tak? Kita bisa menjadi pendengar yang baik tak? Kita bisa empati tak? Merasakan seperti yang mereka merasakan, pikirkan seperti yang mereka pikirkan. Dari situ kita bisa melihat bekerja bersama-sama untuk mengarahkan energinya yang dulunya hanya hook up, main saja di game atau main di komputer. Tapi kita bisa pakai skill mereka itu, hal-hal yang kita bisa mengerti untuk menghadapi, ya melatih mereka menjadi terampil untuk menghadapi kehidupan ini. Gitu. Yaitu teknik saya dalam mengubah anak. Sama halnya yang kamu bisa praktekkan di dalam berhubungan dengan teman-teman kita atau orang yang mengalami luka batin. Cara berpikirnya mungkin sudah berbeda, tetapi kita bisa mengarahkan baik itu melalui nilai-nilai firman Tuhan ataupun just listen, listenable way itu. Tapi kunci utama itu the wounded healer. Luka batin kita ini yang kadang-kadang nggak bisa menahannya. Itu struggle saya yang paling berat. Otomatis karena kita sudah punya luka batin atau punya langkah-langkah yang sudah dilatih waktu kita kecil. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi identifikasi pikiran negatif, misalnya kalau klien seperti saya tidak cukup baik atau saya tidak akan pernah sembuh, ini kan generalize. Bocah tidak mungkin aku selalu gini. Kemudian kita bisa encounter dengan berharga, misalnya melalui firman. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan mati buat kita, menghargai saudara, kenapa saudara itu tidak bisa self-care, mengasihi diri sendiri? Ya. Di Stanford University ada satu profesor, setahun yang lalu saya ikut join conference. Profesor ini membuat lab study tentang apa? Self-care only. Teknik-teknik self-care, bagaimana kita bisa merawat diri. Atau dalam bahasa Alkitab itu kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa self-care supaya kita ini hidupnya lebih baik. Dan dibuktikan dalam riset lab di Stanford, self-care itu hidupnya akan lebih sejahtera, lebih berumur panjang dan sebagainya. Ini tadi mengkaji dengan firman bahwa Tuhan itu menghargai hidup kita. Mari kita menghargai hidup kita. Kalau Anda menyalahkan diri terus, waduh aku kenapa begini, lihat Tuhan telah mati buat Anda. Hidup ini anugerah. Tidak ada orang yang sempurna. Semua adalah wounded healer. Mari kita bersama-sama bertumbuh. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Hope. Selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Nah ini ganti pikiran itu melalui teknik understanding, counseling. Seperti anak saya kan, dengan saya mengetahui dia, kemudian saya bisa menolong dia, kemudian dia bisa melakukan goalnya tercapai, kemudian energinya bisa diarahkan pada hal-hal yang lebih positif. Ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Gantikan pola pikir destruktif dengan pemahaman yang lebih sehat. Seperti percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia di dalam masa kesulitan. Dibuktikan. Makanya very powerful kalau saudara bisa sharing pengalaman pribadi dengan Anda, dengan Tuhan. Itu merupakan, atau pengalaman counseling. Anda wounded healer, Anda menyembuhkan diri sendiri seperti Ibu Foni kemarin. Kita bisa belajar dari beliau. Bagaimana struggle satu, borderline personality disorder itu kalau masuk TSM dalam diagnosa manual pegangan buku diagnosa dari ilmu sakit jiwa itu masuk axis 2. Axis 2 itu susah juga. Ya.
Borderline personality disorder, histrionik, narsistik, kemudian sosiopat itu satu paket di dalam klaster 2 dari 12 personality disorder. Jadi, tetapi bagaimana dengan cerita Ibu Koni kemarin, dia struggle dengan keadaan yang demikian dan dia bangkit kembali, dia menjadi bunuh diri. That's very powerful story. Very powerful story. So, kita perlu ganti pikiran yang negatif dengan pikiran yang positif, mengubah itu dan akan menjadi wounded healer, penyembuh yang terluka. Nah, sekarang terapi narasi. Bagaimana tentang terapi naratif? Membangun kembali narasi hidup mereka dengan cara yang lebih positif dan penuh harapan. Kalau kita merasa, salah satu hasil daripada luka batin itu adalah orang tendensi bunuh diri 37 kali dari orang normal. Bayangkan, ya? Ini perlu diubah. Membangun kembali narasi hidup mereka dengan cara yang lebih positif dan penuh harapan. Teknik, kita menceritakan kembali cerita hidup mereka seperti kemarin yang dilakukan Bu Koni, tetapi dengan perspektif yang lebih baru dan kuat. Memisahkan diri mereka dari pengalaman trauma dan melihat diri mereka sebagai lebih dari sekedar korban. Ayub, dia nggak have mental victim mind, mental korban, enggak. Dia bangkit, dia komit dengan Tuhan dan dia maju bangkit dari situ dan Tuhan melimpahi hal itu. Menunjukkan resiliensi karena will-nya dia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan punya kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Free will. Nah, langkah lebih detailnya bagaimana? Menceritakan kisah masa lalu dulu, didengerin. Ya. Beri ruang untuk menceritakan kisah hidup dengan cara yang aman dan terbuka. Seperti anak saya tahu, ingin tahu lebih dulu. Sebelum kita tegur, sebelum kita stop, kita tanya apa dalam pikiranmu itu apa sih kamu melakukan seperti yang kamu ingin lakukan. Beri ruang untuk menceritakan kisah hidup dengan cara yang aman dan terbuka, bukan dengan bak kecut. Komputer lagi ya. Oh, jangan kritikan, boleh ya. Sup ya, apa ini? Sabun atau robot? Mau yang mana? Itu penjara. Bukan rumah tangga, ya, penjara. Nah ini, beri rasa aman. Nah, kalau saudara belajar counseling, diberikan teknik-teknik bagaimana kita menanggapi, bagaimana mengucapkan, mempertanyakan, supaya kita bisa merasa aman. Tentu bukan tempatnya di sini untuk terangkan itu. Kalau mau tahu, ya sekolah di universitiku. Ya kan? Kalau nggak ngerti ya hire counselor, ini kayak free of charge. Itu ya hire counselor. Hah? Nah itu cari investor lagi. Tapi jangan kawin lagi tuh. Itu beri ruang untuk menceritakan kisah hidup dengan cara yang aman dan terbuka. Refleksi iman. Bantu untuk melihat dan memahami trauma tersebut dari perspektif iman. Seperti cerita Ayub, seperti cerita Joseph. Dibuang, difitnah, akhirnya jadi Perdana Menteri. Ala-ala cerita Handoyo. Ya kan? Itu benar. Saya dengar, saya ini pendidikan pengkhotbah jalanan. Itu kan banyak ceritanya. Lihat teman-teman ini banyak kesaksiannya. Saya dengerin, tak tiru gitu aja. Dulu saya itu perginya itu pegang itu loh, tasnya Pak Adi Sutanto. Itu papinya si ya mertua Anton kan. Nah, saya nyangking tasnya dia. Dia cerita, wah dulu mau sekolah kita tidak punya keluarga di menolak hal itu. Dia nekat berangkat sekolah STT Jakarta. Tuhan tahu. Wah saya menurut kalau Pak Adi bisa sekolah kita, saya muridnya harus double portion. Aku tidak punya duit ke Amerika. Jebule hasil sama niru. Ini hasil tiruan. Elisa sama Elia. Nah, itu mentoring. Ini Anda saling cerita aja. Power.
Refleksi iman, bantu untuk melihat dan memahami. Itu kan story dari pahlawan-pahlawan iman yang kita baca dalam Alkitab. Tuhan bekerja di tengah kesulitan dan bagaimana iman dapat memberi mereka harapan dan tujuan. Kemudian kita ubah narasinya itu, cara berpikirnya, belief systemnya. Bantu klien untuk membingkai ulang kisah mereka, bukan sebagai korban, tetapi sebagai individu yang berjuang dan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Saudaraku, satu hari saya kesaksian di Amerika, di gereja Amerika. Pulang kesaksian, ada satu ibu orang Amerika, dia bilang gini, aduh ya, aku senang dengan kesaksianmu. Aku punya teman dari Indonesia, rumahnya haunted, ono setane. Dia itu kalau pendeta datang bersih sejenak, nanti besoknya datang lagi tuyule, datang lagi setane. Kelihatannya dari kesaksianmu yang dulu bekas Japanese Mystic Group, dilepaskan dari kuasa gelap, kemudian kamu jadi Kristen, pasti bisa mengusir setan. Jadi saya ditemukan sama ibu ini. Orang Sunda kawin dengan orang Belanda, tapi sudah lama sekali di Amerika. Ya. Saya duduk di sana, saya ketemu sama istri, sama anaknya. Anaknya kerja di emergency di itu crisis center nursing, nursing juru rawat di orang-orang yang hampir mati terminal ya. Jadi saya datang ke sana, terus mereka cerita gimana setan itu menghantui di rumahnya, telepon ring, orangnya sudah mati, ada lagi tahu-tahu ada suara seperti batu besar jatuh, dilihat tidak ada apa-apa, nanti kamar gedubrakan sendiri. Dan disaksikan oleh at least dua anggota keluarga ini. Mereka mengatakan begitu cerita. Lah aku gak percaya bunda ya. Tapi aku mikirkan dulu aku juga tukang usir setan waktu di Indonesia itu. Ya sering lah kita, Tuhan mau kemana, kiri kanan, nomor setannya tengking kan gitu ya. Dan saya tahunya gitu. Rumahnya gede banget saudara. Pikir ini, nah aku tak tangkingi sisi-sisi ala Jawa, ala Indonesia, cangkemku bengor. Aku mikir gitu. Bener itu aku mikir gitu. Terus aku mikir-mikir, wah, saya kenalkan Tuhan Yesus. Tak baca Alkitab. Sudah dengar cerita, ini tak langkah menceritakan kisah masa lalu. Refleksi iman. Wah, ini caranya. Di Alkitab kan dikatakan, kalau kau percaya Tuhan Yesus, kau akan menerima kuasa. Maklum, kuasa. Narasinya, dia takut di setan itu, karena rumahnya diganggu sama setan. Kita mengatakan, terima Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Kau menerima apa? Menerima kuasa, exousia. Ya, exousia itu gampangannya kayak Donald Trump itu. Donald Trump itu sebelum jadi presiden itu kriminal. Pas 82 pelanggaran kriminal dipas sama kok. Tapi begitu dia jadi presiden, kriminalnya lengkap ya. Exousia dikasih kuasa, ngemplang dasi kredit card dasi Donald Trump mati itu. Karena saudara memplang seluruh pipi orang Amerika, whether you like it or not. Kenapa? Sosial. Dapat wewenang, kuasa, tidak punya tapi dikasih. Wah, ini dikasih otoritas. Exousia, kasih otoritas. Aku cerita gitu sama ini si nenek, si mami, ibu ini sama anaknya. Ibu mau terima Tuhan Yesus sekarang? Ibu berdua mau terima? Ya, Anda menjadi pangeran dan pangerin. Putra-putri Tuhan. Dia mau menerima kuasa. Pakai tangan, dua terima Tuhan Yesus, beres. Satu surga, dua orang mencolok masuk surga. Based on evangelical belief theology naratif, ya kan? Nah itu saya lah. Berarti nanti itu sekarang mantep berubah refleksi imannya. Setan, demit, gendruwo, ninggal kabeh, takut. Ya selesai aku pulang. Tante terima kasih, percaya Tuhan Yesus ya, puji Tuhan. Karena ketu gini terus ya. Kapan ini rumahnya diusir? Belum percaya, narratifnya saya balik di lama.
Yohanes 1 ayat 12, tante, menerima kuasa. Ya? Maka engkau menjadi putra perwira. Ya tante usir sendiri. Wah, jadi aku bingung. Sekarang kuasanya sama, Tuhan menyertai. Jangan takut, hantam saja setannya. Ibu ini tuh, Han, aku masih takut. Gak apa-apa tante. Gini ya, aku tiap Jumat datang sih. Tapi mingguannya tante yang usir. Jumatnya cek. Gimana? Beneran diluruskan. Ya. Akhirnya apa? Tak buat persekutuan doa. Dalam setahun itu ada 50, 60, 70 orang datang. Wah, rambutnya macam-macam. Bahasanya macam-macam. Aku dewe bahasa Inggris gak bisa. Jadi, iya caranya iki ya, ngatur jemaat kayak gini nih. Gampangnya tak buka ke firman kita. Pokoknya hari ini firmannya renungan ini grup India. Tak bagi grup India. Grup China. Sing bahasa Chinese kono. Belanda sebelah sana, Indonesia neng kene. Apa lagi Amerika sana. Wih, kayak PBB. Persekutuan bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, make the story short. Dari situ lahirlah gereja yang sampai hari ini saya bentangi. Ibu itu sampai akhir hidupnya 100 tahun lebih. Dia tidak takut lagi dan saya tidak perlu mulut bengoron. Putra putri itu kan didampingi. Dampingi malah jadi persekutuan doa. Mengubah narasi, bantu klien untuk membingkai ulang kisah mereka bukan sebagai korban, tetapi sebagai individu yang berjuang, bertumbuh dalam kasih Tuhan, bahkan punya misi. Dia berkata waktu itu dia bentuk grup pada waktu saya pakai Fokus Indonesia yang internasional orang-orang tua, saya kasihkan sama dia. Kata Bu, tante nanti yang pimpin ya. Ya, dia pakai namanya Glow, God Lead Our Women. Itu 100 tahun dia dapat narasi pada sampai hari ini family-nya masih ke gereja kami di Sierra Madre sampai hari ini. Terapi naratif mengubah dari victim takut sama setan menjadi setan lari terbirit-birit, bahkan menjadi berkat mendirikan gereja, menjadi founding gereja kami dan juga persekutuan internasional yang lain. Ibu itu buta by the way. Ya, pada waktu tuanya umur 90 atau apa, penglihatannya mulai berkurang. Tapi legasinya sampai hari ini masih tercatat di gereja kami. Terapi naratif, studi kasus. Nah sekarang Rani, siswi kelas 10, akhir-akhir ini menjadi murung dan sering menyendiri. Ia berkata, aku jelek, gak ada yang peduli. Semua orang suka temanku karena dia cantik dan selalu dapat banyak like di Facebooknya, di TikTok. Aku rasanya pengen ngilang aja. Ia adalah murid yang sebelumnya aktif dalam kegiatan rohani sekolah, tetapi kini mulai menolak ikut serta. Nilainya juga menurun. Nah, ini case tadi, monggo digarap. Praktek seperti Ibu Dina pun usir setan ya, monggo diusir setan ini. Ini. Nah, caranya begini. Anda bentuk grup 3 atau 4, Rani. Jadi tugasnya, kalau Rani berbicara dengan penuh perasaan rendah diri, membandingkan diri dengan teman, dan kehilangan motivasi. Jadi ada role play. Kelompok 3 atau 4 orang. Kemudian yang satu berfungsi sebagai peran Rani, yang kedua mungkin guru atau counselor, mengeduakan pendekatan naratif. Mendengarkan, menggali cerita, membantu reframe cerita lama, mungkin bisa diambilkan ke Bible, bisa memberikan pengalaman pribadi, atau mencari kekuatan-kekuatan di dalam narasi mereka. Pengamat mencatat
pertanyaan yang efektif, misalnya open question atau close question, ya pada kurang baik, mungkin open question. Menurut kamu bagaimana? Menggali cerita, membantu reframe cerita lama, kemudian pengamat catat sikap empati, momen perubahan narasi, kemudian mungkin kalau ada orang yang keempat, pendukung atau teman rani, mendorong secara halus perspektif iman dan kasih sayang Tuhan. Monggo dipraktekkan. Ya tak? Tuh, Pak, ya. Nanti gantian gitu, rule-nya gantian. Mari Pak. Ya, mungkin saya akan tambah lagi sedikit ya, untuk panduannya, ya, untuk panduannya, supaya Anda juga bisa mungkin ada arahnya, ya. Mendengar cerita dominan, tanyakan misalnya, boleh ceritakan kenapa kamu merasa seperti itu. Nah, kemudian sejak kapan kamu mulai merasa tidak berharga? Saya sebetulnya nggak ingin memberikan ini lebih dulu untuk mengurangi kreasi Anda, tapi karena waktu mendingan saya kasih deh. Siapa yang sering kamu bandingkan dengan dirimu? Tujuannya validasi emosi dan pahami narasi lama yang penuh luka. Sejak kapan kamu mulai merasa tidak berharga? Siapa yang sering kamu bandingkan dengan dirimu? Kita lihat narasi-narasi itu. Boleh cerita kenapa kamu merasa seperti itu? Jadi kemudian lebih detail lagi. Kemudian goalnya adalah memisahkan masalah dari identitas. Ya, tanyakan misalnya, menurutmu apakah perasaan ini kamu alami karena apa yang kamu lihat di media sosial? Ya, narasi dari media sosial yang mempengaruhi pikiran kita. Keinginan untuk mendapat like. Kan tidak seharusnya orang hidup, manusia kan tidak hidup hanya dengan like saja. Ya kan? Ini kan masalah narasi. Mungkinkah ini hanya suara dari luar yang bukan suara Tuhan? Tujuan bantu murid menyadari bahwa rasa tidak berharga bukan siapa dirinya sebenarnya. Anda bisa berikan akan image of God, bahwa Tuhan mati buat Anda. Tuhan sayang dengan rani. Kemudian langkah terakhir, saudara misalnya membangun cerita alternatif, new story in Christ. Tanyakan, apa yang Tuhan katakan tentang dia? What do you think the Bible say about you? Kalau sahabatmu mengalami hal ini, apa yang kamu katakan padanya? Ya jadikan counselor, ya. Apa yang Anda katakan? Apa satu hal tentang dirimu yang kamu syukuri hari ini? Lebih spesifik hari ini yang kamu bisa syukuri, hal-hal positif yang dia bisa lakukan. Baca mungkin Mazmur 139:14, Efesus 2 ayat 10. Kamu adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk pekerjaan baik. You are a mission. Mungkin ini sekolah Anda mengalami luka batin, tetapi kita bisa menjadi wounded gitu. Dan kemudian penutupnya, Anda bisa mengatakan, minta Rani menulis ulang. Aku bukan lagi, siapa yang, aku adalah, dibandingkan. Contoh, aku bukan tidak berharga. Aku adalah anak Allah yang dikasih dan dirancang untuk tujuan mulia. Bahkan Tuhan mati buat penebusan dosa. Nah, melalui itulah kita monggo Anda praktekkan dan menjadi 3-4, melalui teknik-teknik yang demikian, hopefully kita bersama-sama menjadi wounded healer untuk mengubah dunia. Tuhan memberkati.